Hello guys, welcome back to my channel Kimtan HD. Yes, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu bahagia, selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Di video kali ini gue Kimtan bakal kembali share pengalaman gue mengarungi dunia pelangi ya. Atau bisa lebih jelasnya mungkin bertemu dengan cowok-cowok, entah cowok pelangi atau emang cowok yang lurus tapi bisa dibelokin. Dan di video kali ini gue punya sebuah pengalaman yang unik banget, yaitu bertemu dengan abang-abang security di aplikasi MyChat. Wow, gimana tuh ceritanya Kim? Penasaran? Yuk aja yuk, mari kita mulai. Jadi kali ini gue out of the box guys, karena gue emang kebiasaan suka main aplikasi pelangi, tapi di saat itu gue mencoba untuk ya mencari keberuntungan kali ya, iseng-iseng berhadiah gitu. Gue mencoba mencari cowok lewat aplikasi MyChat, dan pas ketika gue install, terus gue bikin akun dan mulai bermain di aplikasi itu, ternyata ada fitur people nearby alias orang-orang sekitar yang menggunakan aplikasi yang serupa. So, sangat mudah sekali sih menemukan orang-orang yang bisa dibilang di sekitar kita dan menggunakan aplikasi itu. Kita bisa milih mau cewek atau cowok yang kita cari. So, banyak banget deh pokoknya. Cuman waktu itu sih gue mikir kayaknya sulit kali ya kalau nemuin cowok pelangi di aplikasi ini. Ya you know lah, mungkin buat kalian nih yang udah pernah nyoba aplikasi MyChat ini, sulit ya, gak mudah gitu kalau cari cowok pelangi guys. Kebanyakan cewek-cewek dan cowok-cowok, ya artinya cewek cari cowok dan cowok pun cari cewek. Bahkan kebanyakan carinya cewek yang you know kan. Terus waktu itu gue langsung mulai mencari cowok yang ada di sekitar gue. Ya kali aja ada yang pelangi gitu kan. Setelah beberapa menit gue scroll ke bawah, ternyata nggak ada, karena semakin bawah kan semakin jauh jaraknya. Yang ada juga yang sekitar gue sih kelihatannya cowok-cowok strike gitu. Terus gue langsung tertarik sama satu akun di mana cowok ini itu pakai seragam security jelas banget, dan gue yakin sih ini cowok asli gitu. Gak mungkin juga dia pakai foto palsu, buat apa kali ya di aplikasi gituan dia pakai foto palsu. Kenapa gue bilang dia security ya, pas ketika gue klik ada beberapa foto yang diupload di momennya itu memang dia salah seorang security pabrik. Terus ya gue coba aja ngechat deh, untung-untungan gitu ya. Kalau emang misalnya dia bisa ya mungkin bisa, kalau enggak ya ya udahlah gitu. Gue langsung say hi, gue langsung bilang halo, salam kenal, stay di mana. Beberapa saat kemudian gue keluar dari aplikasi, gue masuk lagi nggak ada balasan, gue masuk lagi nggak ada balasan, dan ketiga kalinya gue masuk aplikasi ternyata dia ngebales. Belum juga gue mau bales, ternyata dia nerima pertemanan gue. Tumben-tumbenan nih security gitu kan, kok mau nerima teman cowok. Biasanya kalau security apalagi cowok itu paling anti buat berteman, apalagi chattingan di aplikasi MyChat ya guys. Ini sih pengalaman gue, karena buat mereka yang strike ya mereka tuh lebih seneng, lebih seru, lebih pengen chattingan sama cewek. Kalau sama cowok ya seperti yang pengalaman gue ini mungkin 10:1 kali ya. Terus setelah itu kita langsung chattingan. Gue langsung bilang sama dia, thank you ya udah di accept gitu kan. Dia langsung bilang oke, sama-sama katanya. Terus gue langsung bilang, by the way stay di mana nih? Terus dia langsung bilang di sebuah lokasi yang ternyata nggak jauh banget dari tempat tinggal gue, di sebuah pabrik, dan dia adalah salah seorang security. Oke deh, nggak mau berlama-lama, gue basa-basinya cukup gue tanya doang dia di mana. Gue langsung to the point aja waktu malam hari itu. Gue langsung bilang kayak gini sama dia, by the way suka di gak gitu. Gue langsung bilang kayak gitu sih waktu itu, seriusan.
ya. Dan for your information ya, kalau gue ngegayat cowok strike ya gue harus karaoke, itu sih ya. Jadi jangan protes gitu, walaupun gue juga seme ya, namanya cowok pelangi gitu ya, kita sukanya apa sih? Jadi wajar dong mau seme mau oke juga kalau karaoke itu hal yang wajar menurut gue gitu ya, pandangan gue, dan gue pun juga suka. Tapi ke cowok strike ya, gak berlaku ke cowok sesama di dunia pelangi kalau buat gue, kecuali dia lebih wow dari gue baru gue mau. Spoiler dikit ya. Terus setelah itu dia langsung bilang, ya sukalah katanya. Wow, mantap dong, gue langsung bilang. Dan dia langsung balas lagi, tapi sama cewek. Dari sana gue udah mulai agak nothing tulus ya. Mau dapat mau kagak, masa bodoh deh gitu. Terus gue langsung bilang gini, emang cewek pandai ya kayak gituan, bukannya cewek tuh rata-rata nggak suka tuh gituin cowok. Terus dia bilang, ya emang sih ada yang suka ada yang nggak suka katanya. Tuh makanya jadi nggak semua cewek suka kan. Ya udah sama aku aja, mau nggak nyobain gitu. Gue sih tuduhin aja orangnya guys, masa bodoh mau langsung dia ilfil, mau dia langsung suka, whatever, intinya ini medsos jadi gue bebas. Setelah kayak gitu dia bilang, oh lu ya katanya, iya gitu, orang mana katanya. Gue langsung bilang orang daerah sini gitu kan. Oke katanya, gimana nih mau nggak? Duh gimana ya, gue belum pernah sorry ya katanya gitu. Ya dia udah mulai sorry dan nggak mau deh kayaknya. Tapi gue punya jurus jitu yang berikutnya, gue ajakin dulu buat minum. Pas ketika gue bilang kayak gitu, dia agak kebingungan dari kata-katanya sih. Mau sih katanya, udah lama juga nggak gitu katanya, nggak minum. Ya boleh sih, tapi kalau gitunya mah nggak janji ya katanya. Cuman kalau gue pengennya ini doang katanya gitu. Ya udah boleh, sini aja kita ngobrol-ngobrol, kenalan dulu deh, gak usah mikir kemana-mana deh gitu. Lupakan tadi gue bilang kayak gitu ya, cukup tahu aja gue di chattingan bilang kayak gitu. Dan dia nggak lama kemudian langsung bilang, oke, nanti ya jam 11 gue langsung ke kosan loh, karena gue masih kerja. Jadi dia masuk shift sore apa siang gitu ya, yang pulang jam 11 itu. Oke, gue tungguin. Ya gue sih mikirnya positif aja ya, gak mungkin dia kayaknya ngebohong juga, apa mungkin PHP, I don't know gitu. Yang jelas gue tungguin deh, kali aja dia bener gitu. Singkat cerita jam 11 pun udah lewat 20 menit, gak ada kabar. Setengah 12 kurang lebih, tiba-tiba dia ada ngechat di my chat, OTW nih katanya. Ya OTW guys. Ya udah akhirnya gue deg-degan, gue tungguin karena gue nggak tahu penampakan aslinya kayak gimana gitu ya. Yang jelas gue udah siapin sih yang tadi udah pengen. So ya enjoy aja lah, enjoy aja. Kapan lagi dapetin security gitu kan, apalagi dia strike yang mau mampir ke sini gitu. Terus setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba di depan gerbang ada motor berhenti, dan pas gue tengok sih kayaknya dia gitu. Karena dari looknya memang tegak, gede, tinggi, pakai motor gede juga, dan pakai jaket, pakai helm. Pas gue nyamperin ke gerbang ternyata emang dia. Oh, mari sini bang. Gue spontan malah bilang bang. Terus dia langsung masuk dan taruh motor. Dan setelah buka helm, ternyata bener orangnya guys, real semuanya dipoto. Tapi sih aslinya lebih gempal. You know kan gempal itu antara kekar tapi bukan berotot, lebih basah karena lemak. But it's okay, suka sih yang kayak gitu. Soalnya gempanya itu dia rata dan tinggi pula. Lalu dia masuk, kita kenalan. Awalnya canggung sih ya, yang namanya orang baru ketemu ya, canggung-canggung gitu kan. Tapi lama-kelamaan sih gue cair. Gue nggak mau kelamaan canggung, jadi gue mencairkan suasana dengan obrolan ringan gitu. Seberapa saat kita ngobrol, dia langsung izin sama gue buat, boleh nggak kalau gue lepas seragam katanya. Ya boleh banget lah. Gue langsung bilang kayak gitu kan.
Dia langsung buka seragam dan ternyata dia dalamannya pakai singlet. Buka seragam sih semerbak semeriwing aroma. Ya mungkin yang namanya pulang kerja kali ya, belum sempat mandi. Jadi aromanya masih aroma-aroma surgawi guys, dan itu sepintas sih bikin gue gak bisa lo bayangin ya. Setelah kayak gitu dia langsung bilang, mana nih pesanannya? Oh beres. Gue langsung siapin 3 sekaligus ke depannya dia. Wih mantep katanya, ini mah langsung oleng kayaknya. Ya pastilah, tapi jangan oleng dulu, nggak asik kalau oleng nanti. Takutnya malah gimana-gimana gitu kan. Beres katanya. Setelah kayak gitu gue langsung bilang ke dia, motor udah kunci setang kan? Udah katanya. Setelah itu gue langsung tutup pintu. Tutup pintunya ya iyalah, takut ada orang yang lihat gitu kan. Tutup pintu, kunci pintu, lampu dimatiin, dan gue setel musik DJ. So setelah itu kita mulai gitu bareng ya, sambil ngobrol. Awal-awal sih biasa aja, lama-kelamaan karena mungkin udah makin nyaman, makin enjoy. Dia udah ngelantur ngomongnya guys, dan udah mulai joget-joget sampai gongnya itu dia diem aja, gue deketin dan gue pegang apanya ya, semuanya ya, mulai dari atas sampai bawah. Itulah mungkin gongnya di mana dia setelah mungkin enjoy dengan pesanan yang tadi udah dia minta, gue berhasil banget. Setelah itu karena dia diem aja kali ya, ya udah akhirnya gue berhasil ngelakuinnya karaoke. Pas itu karaoke itu kejadiannya itu dia lagi joget gitu kan waktu itu dia masih pakai singlet tuh, lagi joget kayak gitu kan, terus dia masih pakai celana seragamnya ya. Ketika joget itu ya pelan-pelan gue lepasin itu, dan dia diem aja. Ya udah, yang terlihat penampakan di depan gue waktu malam hari itu sebelum gue karaoke ya, dia hanya menggunakan singlet dan bawahan yang bisa dibilang bentuknya tuh segitiga. Gila kan kayak gimana tuh gue ngelihatnya kayak waktu malam hari itu, mana suasana udah sama-sama enjoy lagi gitu kan. Setelah kayak gitu dia diem aja. Pas ketika keadaannya udah seperti itu, dia langsung duduk sambil nyender. Ya udah, setelah nyender gue langsung mulai beraksi dari sana sampai tumpah karena cukup sulit ya ternyata. Mungkin entah dia yang tahan lama atau emang faktor yang itu makanya dia lama keluarnya. Tapi gue sih nggak nyerah gitu, berbagai macam gaya, berbagai macam. Terus lu gimana Kim? Seru? Seneng sih. Cuman waktu itu gue sih nggak mikir panjang ya, karena gue sukanya kayak gitu kalau sama strike. Serius, itu ada sesuatu yang bikin gue seneng banget, dan pada akhirnya gue bisa benar-benar meraihnya. Bukan hanya sekedar karaoke, tapi juga sampai dan dalam keadaan full ya, nggak setengah-setengah gitu. Pokoknya malam hari itu seru banget. Dan setelah gue ngelakuin itu dan ketika udah tumpah, dia agak tidur beberapa jam, tapi setengah 3-nya kalau nggak salah apa jam 3 gitu, dia kebangun dan dia pamit pulang karena ternyata dia udah punya istri. Oh my god, yang nggak tahu sih, mungkin bilang ke istrinya mungkin lebur atau gimana kali ya. Yang jelas dia pulang jam 3 itu. Ya udah deh kalau gitu, akhirnya dia pulang. Setelah beres kayak gitu ya pamit, dan setelah itu gue jadi kenal sama dia. Dan ada momen berikutnya sih yang bikin gue lebih suka lagi sama dia daripada malam hari itu. Penasaran apa itu? Nantikan ya di video selanjutnya. Oke, semoga kalian terhibur ya di video gue kali ini. Thank you for watching and see you next time.